Ini menarik ada pertanyaan mengenai sholat Id ya. Dan juga mungkin selama Ramadan, karena memang kebijakan Taiwan sendiri sampai hari ini itu sudah mengurangi atau bahkan meniadakan ya sholat Jumat ya di masjid-masjid kegiatannya. Iya. Jadi ya dianjurkan untuk beribadah di mana di rumah masing-masing ya. Ini untuk yang teman-teman kita semua PMI juga ya, Sarung warga negara Indonesia di Taiwan ini, kita kan selalu dengan suplemen. Itu suplemen yang gampang dibeli, yang jangan sampai over suplemen juga kan, bilang apalagi itu, nanti minum semua masih over suplemen nggak bagus juga. Ada saran Pak Dokter baiknya gimana nih terkait dengan suplemen ya, terlepas dari kondisi kita juga ya, bicara olahraga, makan yang gizi dan sebagainya. Suplemen jangan sampai miss. Iya, jadi sebenarnya kalau suplemen itu kalau seperti vitamin C itu ada dosis maksimalnya. Yang biasanya dianjurkan 1000 mg sehari itu sebenarnya sudah cukup. Ada yang memang menyarankan di atas itu boleh selama tidak ada gangguan ginjal. Karena kalau semakin tinggi vitamin C-nya, dia kelebihan vitamin C-nya akan dibuang. Nah, kalau terlalu banyak minum, otomatis banyak yang dibuang, ginjalnya yang berbahaya. Kalau misalnya ada gangguan ginjal, dia akan berbahaya di situ. Tapi selama tidak ada, ya bisa sampai dengan 2000 mg per hari itu masih ada yang, itu masih boleh. Tapi ya 1000 mg sudah cukup sebenarnya. Kalau bagi kita yang sehat-sehat saja, tidak ada kondisi, kecuali memang lagi sakit, nah itu biasanya vitamin C itu dosisnya ditinggikan. Kalau kita cukup 1500 sampai 1000 mg saja per hari cukup. Itu aja dengan vitamin E ya, nanti ikuti saja yang ada di masing-masing botolnya, itu biasanya sudah sesuai dengan anjuran normal kalau yang kita sehat. Kecuali memang yang dia sakit, yang ada flu dan lain-lainnya, itu baru suplemennya mungkin bisa ditinggikan, terutama seperti vitamin C. Nah, saja yang paling penting tetap makanan bergizi, olahraga, baru ditambahkan dengan vitamin C. Terkait dengan imunitas ini, vitamin C dan E. Nah, terutama yang paling sering itu yang vitamin C, karena dia paling berfungsi meningkatkan imunitas dan antioksidan. E-nya juga sama. Nah, yang paling penting ya dua ini sebenarnya. Jadi cukup vitamin C aja, tidak perlu sampai D juga sudah ada komplit vitaminnya. Enggak, karena sebenarnya kalau kita makanannya bergizi, vitamin itu, suplemen itu sudah tercukupi dari makanan kita. Dari makanan kita. Nah, tapi ya tadi psikologis lagi nih. Kalau memang merasa kurang karena makan kurang buah, ya kita tambahkan dengan suplemen, contoh vitamin C. Jadi tidak perlu sampai vitamin B, E, D semuanya diminum. Kalau vitamin D dari matahari tadi, karena berjemur sejam itu cukup. Oke, ada pertanyaan juga Pak. Silakan langsung aja. Pulang ke Indonesia, apakah di karantina langsung di sana? Mungkin yang kita ketahui kalau pulang ke Indonesia, kalau suspek berkarantina ya Pak Fajar. Tapi mungkin himbauan kita bagi teman-teman PMI yang kembali ke Indonesia mungkin secara mandiri ya, untuk mengkarantina. Betul ya Pak? Gimana baiknya nih untuk teman-teman yang pulang ke Indonesia? Kalau teman-teman PMI yang mau pulang ke Indonesia, diimbau memang sebaiknya ada gejala maupun tidak ada gejala, itu terutama yang tidak ada gejala lebih baik pulang karantina diri sendiri 14 hari. Nah, selama karantina pastikan melakukan yang tadi, jaga jarak, physical distancing itu. Jangan terus karantina tapi di rumah keluar main sama tetangga, sama saudara, terus kumpul terus, enggak. Tapi kurangi kegiatan itu atau jaga jarak ketika kumpul. Nah, 14 hari kalau memang tidak ada gejala, nah baru bebas mau kemana. Nah, tapi jika ada gejala batuk saja atau demam, nah itu sebaiknya segera lapor ke otoritas kesehatan. Karena biasanya nanti kalau di Indonesia dia akan masuk ke dalam yang namanya ODP. Nah, nanti kalau itu kalau gejala yang non sesak, tapi kalau ada sesak nanti biasanya lebih emergensi lagi, dia harus segera masuk ke rumah sakit, karena sesak itu salah satu tanda emergensinya COVID-19. Jadi yang pasti karena COVID-19 kan belum ada obatnya, belum bisa dicegah, belum ada vaksinnya. Gimana caranya kita bisa memutus penularannya adalah dengan tadi physical distancing, kita jaga jarak, kemudian kita juga menjaga kebersihan kita di tangan. Karena kalau kita jaga jarak, kita meminimalisir kontak erat. Maksud jaga jarak ini
nggak hanya jauh-jauhan, tapi juga menghindari kerumunan. Maka sampainya salah satunya di Indonesia mulai di beberapa kota itu MUI menghimbau, Muhammadiyah juga, NU juga menghimbau tidak dilaksanakan sholat Jumat. Nah, kenapa kok tidak boleh sholat Jumat? Kenapa nggak boleh sholatnya terus softnya dibuat jauh-jauhan? Nah ini softnya buat jauh-jauhan, oke lah, pas sholat nggak kena. Tapi itu kan masjid itu sebagian besar pintunya itu tidak yang bentuk pilar besar, pasti ada pintu. Nah orang kalau mau keluar pintu pasti sebagian punya bergantian terus berumpul, berkelompok gitu terus. Nah itu pendekatan itu yang menyebabkan tadi bisa. Nah itu juga sama dengan ada di beberapa daerah itu mereka caranya benar, daerahnya membatasi orang yang datang. Tukang sayur nggak boleh masuk, tapi tukang sayurnya parkir di depan, terus ibu-ibunya ngerombol di depan pagar. Lo sama aja nggak jaga jarak. Seharusnya dilakukan, yang seharusnya dilakukan adalah kalau seperti itu, ya nanti pesan gitu. Mungkin tukang sayur kan punya SMS itu, Pak saya pesan ini sama tukang sayurnya ditaruh di atas pagar digantung, nanti ngambil sendiri. Nah itu yang kadang orang suka lupa jaga jarak, tapi terus waktu beli makan, beli sayur, atau sholat, habis setelah sholatnya atau pas di kantor itu malah ngobrol, karena orang kan di Indonesia itu sukanya dengan ngobrol dengan yang lain. Nah itu kadang-kadang nggak sengaja. Terus cuci tangan juga lebih bagus cuci tangan dengan sabun, tapi kalau nggak ada hand sanitizer berbasis alkohol juga boleh. Nah yang jadi orang suka lupa atau miss itu adalah ketika kapan sih cuci tangannya, karena cuci tangan tapi kalau di Indonesia kan masih banyak yang pakai masih menggunakan cash, nah, terutama di pasar. Itu ya uang kembalian. Uang kembalian itu kadang suka lupa, jadi kita ngeluarin uang, terima kembalian, dan cuci tangan, terus langsung pegang makanan, makan. Nah terus atau habis itu langsung bisa terima pulang ketemu anak. Nah itu yang nyebarin itu di situ. Jadi paling tidak cuci tangan itu setiap melakukan aktivitas yang melibatkan memegang bendera yang lain, atau misalnya terima naskah barang dari pengantar barang itu setelah terima jangan langsung pegang cuci tangan. Nggak perlu juga pakai handscoon atau sarung tangan gitu. Karena yang jadi masalah pakai handscoon ke supermarket. Ada tuh ya. Semua ada tuh. Pegang-pegang. Terus pegang. Jadi kan dia merasa dia pakai handscoon ya aman. Pegang semua dipegang. Habis itu tangan yang handscoon ini ya megang yang lain, megang setir mobil, megang itu. Terus mukanya enggak, karena muka handscoon juga ada caranya. Ya harus dibuka. Harus dibukanya, nggak bisa mereka pasti bukanya. Nggak bisa gitu. Tapi tetap aja kena. Jadi cuci tangan sebenarnya. Cuci tangan sebenarnya, bukan pakai handscoon. Cuci tangan. Disarankan adalah ketika masuk ke rumah dari luar, terutama kalau habis kerja, dibuat satu jalur langsung ke kamar mandi. Jadi dibuatkan jalur yang langsung ke kamar mandi. Itu yang lebih aman. Jadi ketika datang, aturannya adalah datang, lepas sepatu, langsung masuk ke kamar mandi. Tidak boleh duduk, tidak boleh nyentuh apapun dulu, langsung masuk kamar mandi, buka baju, ganti, masukkan ke tempat tersedia. Jadi dipisah mandi. Karena mandi yang masih gosok kayak sabun semua kan bersih. Nah bersih pakai baju ganti. Jadi minta disediakan baju ganti di dalam untuk biar lebih mudah. Nah terus yang baju kotor ini dipisah antara baju yang dipakai keluar sama baju yang di dalam. Walaupun itu protokol kesehatan di rumah ya. Iya. Terus mulai lebih aman seperti itu daripada di semprot-semprot gitu atau ada juga yang dia membuat protokolnya setiap mau masuk ke rumah semua disemprot alkohol gitu. Itu juga tidak efektif karena kalau memang dia masuk rumah lebih bagus tadi kalau masuk rumah terus harus keluar lagi gimana? Kan masuk mandi bolak-balik. Ya enggak, kalau masuk ke rumah mau keluar lagi pas masuk kamar mandi nggak usah mandi tapi cuci tangan terus ganti bajunya. Baju yang untuk kerja itu jangan dibuat di rumah tapi dia di rumah ganti baju dulu, baju bersih, cuci tangan terus ya udah makan terus pas mau balik baru dia ganti baju lagi di kamar mandi di satu tempat yang dimana dia jadi tidak di kamar karena kalau di kamar bajunya kan kontaminasi juga ke kamarnya. Jadi kamar mandi paling aman. Kalau memang harus bolak-balik keluar rumah yang penting dipisah dan ketika masuk harus ganti dulu, cuci tangan, bersihkan dulu badan, cuci tangan, nggak harus mandi, cuci tangan. Kalau mau makan ya udah makan,
ganti baju utama. Jadi dipisah antara baju rumah dan baju perginya. Tapi mungkin gini, kalau keluar rumahnya hanya sebatas mana nih, Mas Bayu? Keluar rumah misalnya hanya ke teras gitu ya enggak usah. Kan? Nah, jadi itu juga Ya kalau keluar rumah juga ke teras. terus ganti baju lagi, mandi lagi. Sampai Kalau beberapa kali terutama teman-teman di Jakarta, di Surabaya yang zona sudah dibilang zona merah itu Yogyakarta itu kalau keluar ke mall atau keluar beli makan itu pas beli warung. Ya warungnya kalau warungnya cuma depan rumah ya satu komplek ya nggak usah. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau harus ya bisa diperkirakan amannya kan kira-kira kalau dia jaraknya cukup jauh, terus kita nggak tahu di sana seperti apa. Dan kita nggak ketemu banyak orang. Nah, kalau nggak ketemu banyak orang juga ya nggak apa-apa. Misalnya cuma datang terus kita nggak ada kontak erat dengan orang lain, nggak masalah. Tapi kalau mau aman ya tadi pisahkan memang baju di rumah dan di luar rumah. Oke. Nah itu ada tanya tuh kalau pakai tisu basah, Bagus pertanyaan. lap tangan. Tisu basah itu cukup alkoholnya cukup bersih nggak? Ya, alkoholnya kan kurang gitu. Alkoholnya di tisu basah itu. Jadi alkohol di tisu basah itu tidak jumlahnya tidak sampai 60% saya tahu saya. Jadi dia hanya tujuannya membersihkan kalau kelihatan kotor itu dibersihin pakai tisu basah. Dan itu tetap harus pakai alkohol. Tapi sebenarnya Pak Dokter berapa lama sih virus itu bertahan di benda-benda itu kan udah ada yang kita dapatkan ini kain, macam itu kita dapatkan. Iya, jadi kalau itu kondisinya suhu ruangan nih, bukan suhu ruangan yang jadi suhu ruangan itu suhu ya sejuk. Jadi kalau suhunya sejuk seperti sekarang itu kalau ada dropletnya atau cairan yang membawa virus dari mulut kita keluar nempel itu dia bisa bertahan dari jam sampai hari sampai maksimal. Kalau di permukaan yang besi kayu dia bisa lebih lama, terutama besi dia bisa sampai 3 hari kalau tidak salah. Kalau tidak dilap, makanya kan pegangan MRT semua itu kan tiap hari minimal dilap. Nah terus ini kalau suhunya stabil, suhunya sejuk gitu. Nah kalau semakin suhunya ditingkatkan, semakin dia cepat rusak. Jadi semakin cepat mati virusnya. Nah makanya kenapa kalau misalnya di luar itu dia lebih cepat mati dijemur sama matahari karena kan panas. Dia matinya cepat. Apalagi kalau 70 derajat itu 30 menit dia pasti mati. Pasti mati ya. Atau kena itu kalau pakai suhu aja. Tapi kalau dilap pakai kayak seperti cairan pembersih meja itu yang biasa. Nggak perlu alkohol, nggak perlu pakai alkohol, pakai cairan biasa aja. Bahan kimia yang ini bisa seperti cairan pembersih. Cairan pel itu bisa untuk di lantai bersih juga. Bersih juga. Jadi mereka cairan-cairan yang pembersih rumah tangga itu sebenarnya sudah bisa membunuh virus. Jadi kalau bersihin nggak perlu semua disemprot alkohol karena alkohol juga terbatas. Kalau pakai alkohol bersihin satu ruangan gini habis banyak alkoholnya, jadi mending pakai semprotan pembersih benda mati yang biasa di rumah tangga ada. Itu kan banyak, itu tinggal semprot aja dilap mati, nggak perlu. Jadi nggak perlu terus harus mati kena matahari kosong. Iya, dijemur semua atau disemprotin disinfektan semua enggak ya? Nah, jadi cara membersih itu dia mati. Iya. Pastikan rata, terutama tempat yang sering disentuh seperti ujung-ujung gini. Itu pasti atau pegangan kursi. Oke, ya itu dia. Jadi nggak ada perlakuan tambahan atau khusus untuk barang-barang yang ada di rumah. Sepanjang kita yakin kita tadi protokol kesehatan di rumah sudah kita melakukan ya, dengan kita langsung mandi, langsung baju dipisahkan itu, insya Allah kita nggak perlu sampai sepanik itu untuk membersihkan perabotan di rumah gitu ya. Nah ini untuk ibu-ibu juga mungkin atau yang teman-teman yang di kos-kosan atau di mes ya, mungkin itu juga penting untuk diketahui. Ya itu tadi, makanya kalau ya memang akhirnya harus sering-sering cuci tangan gitu ya. Iya. Itu kunci sebenarnya. Kuncinya. Himbauan buat teman-teman kayak Pak Dokter ya. Memang kan masih, kalau kita lihat saat ini masih kalau libur ya, hari Minggu masih tetap ada yang berkumpul di taman, di Taichung khususnya. Baiknya gimana dengan kondisi Taiwan saat ini sebaiknya? Sebisa mungkin hindari berkelompok secara besar. Mungkin kalau cuma 4 asal jaga jarak itu masih bisa. Tapi kalau sudah melibatkan orang banyak kan agak susah.
jaga jaraknya itu kan sudah susah Ya, diatur. benar-benar. Makanya sebaiknya tidak ada kegiatan yang melibatkan orang banyak. Ini berapa ya disesuaikan dengan tempatnya. Misal kalau tamannya bisa mengakomodir jarak 1-2 meter, itu ya sudah boleh. Misal 20 orang bisa jaraknya agak jauh-jauhan, tidak masalah. Tapi kalau tempatnya tidak cukup 1-2 meter, Kira-kira imbauan untuk teman-teman WNI, PMI yang ada di Taiwan dengan kondisi ini, takutnya mereka sudah udah nggak ada nih, udah nyantai gitu ya. Iya. Itu apa nih imbauan yang paling harus Jadi- diperhatikan? sementara ini memang kita masih pakai skenario bahwa ini mungkin masih akan lama. Jadi yang perlu dilakukan adalah sampai kondisinya memang stabil, yaitu tetap hindari berkerumun. Kalaupun harus berkelompok, misalnya mau piknik gitu, terus buatlah jarak bisa Diatur mungkin ya, 2 meter, benar-benar. diatur 2 meter, terus juga intinya melakukan physical distancing, jaga Ya. jarak aman 2 meter, kalau tidak bisa minimal sekali 1 meter. Ya. Terutama terkait dengan ibadah di masjid itu juga tidak boleh, karena terutama itu indoor dan posisinya kalau walaupun dibuat jarak, keluarnya pintu keluarnya cuma satu, pasti orang akan mengantri mengular di belakang, itu akan berdekat-dekatan. Makanya itu tidak diadakan ibadah. Nah, jadi tetap mengikuti, jangan terus nanti enggak udah aman terus bikin jamaah sendiri gitu kan, Iya. wah malah bahaya nanti. Betul. Terus kemudian selain jaga jarak tadi juga cuci tangan. Cuci tangan ini dilakukan setiap, tidak hanya sebelum sudah makan, tapi setiap setelah melakukan kegiatan yang melibatkan memegang benda lain selain benda yang biasa kita pegang. Misalnya kita biasa pegang HP, terus HP-nya itu kita pegang minum atau megang dalam kursi. Sebelum megang makanan, cuci tangan dulu. Bisa pakai cuci tangan dengan sabun atau membersihkan dengan hand sanitizer, alkohol minimal 60%. Minimal 60%. Nah, kemudian selain itu, kalau teman-teman bekerja di rumah sakit atau merawat orang sakit atau merawat tapi tidak sakit, hanya harus mengantarkan ke rumah sakit kan, kadang periksa ke rumah sakit, kontrol. Nah, itu ketika ke rumah sakit pakailah masker bedah. Nah, masker bedahnya emang tidak bisa ideal sehari sekali ganti. Kalau ada masker kain bolehlah dipakai daripada tidak ada Tidak sama sama sekali. sekali ya. Tapi tetap kalau itu cuci tangan yang paling penting. Oke. Sama kemudian makanan bergizi, vitamin itu mungkin tadi Gitu terkait ya, dengan himbauan. Mas Bayu, terakhir ada yang mau disampaikan, pesan-pesan khusus lagi, lebih khusus lagi untuk WNI, PMI? Lebih khusus lagi tadi mungkin selalu diulang-ulang adalah jaga jarak aman sekitar 2 meter, kemudian cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbahan alkohol minimal 60%. Kemudian yang berikutnya, gunakan masker jika sakit atau memang berhubungan dengan orang sakit dan di rumah sakit. Gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Bayu, terima kasih Pak Norman. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman semua, WNI, PMI yang ada di Taiwan. Saya yakin ada pelajar atau mahasiswa juga. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon berikan masukan bagi kami di kolom komen ya, biar kami juga bisa meningkatkan kegiatan ini lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, stay healthy, ya, stay safe. Salam perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.